Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang kajian-kajian ilmu hadis yang akan kita fokuskan pada validasi hadis atau mencari kesahihan. Bagaimana mengetahui kesahihan sebuah hadis. Dan validasi hadis yang sesi kali ini kita fokuskan pada pencarian kuantitas rawi, atau melihat sebuah hadis sahih atau tidak dilihat dari jumlah perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi semakin banyak jumlahnya, ya, bisa dipastikan bahwa hadis itu sudah masuk ke level hadis yang disepakati kesahihan, hadis mutawatir. Baik, kita bahas kajian ini pada slide-slide berikut. Berdasarkan kuantitas dan kualitas rawi, validasi hadis itu kita bisa lihatnya dari kuantitas rawi juga dari kualitas rawi. Cara membaca tabel ini seperti ini. Jadi untuk mencari kevalidan atau kesahihan sebuah hadis, pertama dilihat dari kuantitasnya terlebih dahulu. Artinya dari berapa banyak jumlah perawi yang meriwayatkan. Biasanya jumlah perawi yang meriwayatkan ini kalau yang dianggap banyak itu pada level sahabat. Jadi misalnya Abu Hurairah meriwayatkan, Abu Bakar meriwayatkan, Anas bin Malik meriwayatkan, kemudian Aisyah meriwayatkan, lalu Jabir meriwayatkan hadis yang sama, redaksi hadisnya sama. Nah, itu berarti jumlah kuantitas rawinya banyak. Nah, kalau sudah banyak dia masuk level mutawatir. Di bawah mutawatir apa? Masyhur. Lalu di bawahnya lagi aziz. Di bawahnya lagi gharib, nanti akan kita jelaskan. Kalau mutawatir ini yang jelas disepakati orang banyak, sahabat banyak. Cuma nanti penjelasan seberapa banyak sahabat yang meriwayatkan sebuah hadis sehingga hadis itu bisa dianggap sebagai hadis mutawatir, ini nanti ada perbedaan pendapat. Namun yang perlu disepakati dulu, ketika hadis itu sudah masuk ke dalam ranah hadis mutawatir, dia sudah dipastikan sahih. Kemarin sudah dijelaskan apa itu mutawatir, ya, yang disebut dengan marwahu jam'un an jam'in la yahtamilul kadzib, sesuatu yang diriwayatkan oleh sekelompok orang menjadi jam'un, yang meriwayatkan adalah jam'un, sekelompok orang, yang artinya sudah jamak, itu sudah jamak berarti sudah 3 ke atas, itu minimal seperti itu. Dari kelompok orang lainnya, la yahtamilul kadzib, yang tidak mungkin ada kesepakatan berdusta di dalam periwayatan itu mutawatir. Sama dengan Al-Quran semuanya mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu redaksinya sudah mutawatir semua, karena semua sahabat meriwayatkan hal yang sama. Semua sahabat meriwayatkan, dan itu ketika Al-Quran dikodifikasikan masih dalam generasi sahabat. Sedangkan hadis generasinya sudah sekitar 200-an tahun setelah Nabi. Kalau Al-Quran makanya masih terjaga kemutawatirannya karena dituliskan, dikodifikasi menjadi mushaf itu masih pada generasi sahabat, dan artinya masih dalam satu generasi setelah Nabi. Kalau hadis dikodifikasikan atau dihimpun menjadi catatan-catatan hadis tertulis itu sekitar 5-6 generasi setelah Nabi, itu bedanya. Sehingga kalau Al-Quran sudah otomatis mutawatirnya sudah lafzon wa ma'nan, mutawatir secara lafaz juga secara makna. Namun kalau hadis mutawatirnya ya mutawatir makna ke sebagian besar, ya. Untuk mutawatir lafzi itu sangat sulit. Nah, di bawah mutawatir masyhur. Masyhur ini ada juga mengatakan hadis ahad. Masyhur, aziz, gharib ini masuk dalam kategori hadis ahad. Ahad ini dari ahad itu satu. Kalau ahad ini jamaknya satu-satu, artinya diriwayatkan oleh satu orang ke satu orang lainnya, dan seterusnya. Jadi periwayatnya satu-satu. Kalau mutawatir periwayatnya banyak. Namun ahad ini nanti ada yang masyhur, ada yang aziz, ada yang gharib. Nah, hadis ahad inilah yang kategorinya ini, 3 ini, itu nanti perlu dilihat kualitas para perawinya untuk menentukan apakah hadis itu sahih, apakah hasan, atau dhaif. Jadi tidak
kita langsung memvonis kalau hadis itu tidak mutawatir berarti hadisnya dhaif, tidak. Jadi kita harus lihat kualitas para perawinya. Siapa perawi yang meriwayatkan hadis-hadis yang masuk dalam kategori hadis ahad ini. Kalau perawinya kredibel, nggak ada masalah, nggak buruk hafalannya, ya dia masuk sahih. Kalau kurang dari itu ya hasan. Di bawahnya lagi dhaif, bahkan nanti ada yang palsu. Nah, di sini ada catatan hadis mutawatir karena kuantitas rawi yang memadai sudah disepakati ulama sebagai hadis yang sahih. Adapun hadis masyhur, aziz, gharib yang masuk hadis ahad yang diriwayat perorangan harus dianalisis kualitas perawinya sehingga bisa masuk dalam kategori sahih, hasan atau dhaif. Baik, kita lanjutkan. Nah, apa itu hadis mutawatir? Kalau bahasa Indonesia seperti ini. Hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang jumlahnya tidak mungkin bersepakat bohong dari awal sampai akhir sanad. Dari awal sanad sampai akhir sanad. Jadi ada yang sangat ekstrim. Dari awal sanad pertama, sanad kedua sampai kelima, keenam itu perawinya banyak sekali. Tapi kalau ada yang tidak begitu ekstrim, yang penting pada awal sanad saja, artinya pada awal periwayatan level sahabat saja, sanad perawi pertama saja yang banyak meriwayatkan, ya, banyak diriwayatkan oleh sahabat. Nah, di sini ada berbagai perbedaan ulama tentang syarat minimal mutawatir. Syarat minimalnya ada 4 orang yang meriwayatkan. Dalil mereka adalah dengan menganalogikan persaksian dalam persidangan. Ini lebih masuk akal ini. Arba'un syahadatin minhum, ya minkum. Ini kalau ada persaksian mau datangkan 4 saksi. Ini dalilnya dari Al-Quran. Syarat minimal adalah 5 orang. Dalilnya ulul azmi ada 5. Ini jadi agak tidak masuk akal ini. Artinya untuk mengkorelasikannya tidak logis. Kalau ini kan jelas secara fikih syarat persaksian itu 4 orang. Di dalam Al-Quran ada. Atau apalagi ini syarat minimal adalah 12 orang. Dalil mereka adalah surat Al-Maidah, dan kami kirim di antara mereka 12 perwakilannya. Jadi ini berbagai macam pendapat tentang jumlah perawi mutawatir dalam sebuah hadis. Ya, namun kita sepakati yang paling logis yang ini, yang terkait dengan persaksian itu ada 4 orang dalam Al-Quran. Nah, contohnya seperti ini hadis mutawatir. Kita bahas tentang macam-macam hadis mutawatir yang lafzi. Mutawatir lafzi adalah apabila lafaz dan maknanya mutawatir, artinya semua yang diriwayatkan baik lafal maupun makna itu sama diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang jumlahnya banyak. Kalau yang mutawatir maknawi, maknanya yang mutawatir sedangkan lafadznya tidak. Biasanya banyak terjadi itu yang seperti ini. Hadis mutawatir yang ada sekitar 200 sampai 300-an hadis, hanya itu. Dari ratusan ribu hadis dikatakan mutawatir itu hanya sekedar 200 sampai 300 hadis. Sedikit sekali. Dan itu pun maknawi. Ini contohnya. Nah, ini contoh hadis mutawatir. Seberapa banyak periwayatnya di sini dijelaskan. Hadis annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhallilu lihyatahu. Jadi kalau dilihat dari redaksinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhallilu lihyatahu, menyela-nyela jenggotnya. Jenggotnya ini berarti ini fi'liyahnya atau perbuatannya Rasul ketika berwudu. Nah, ini hadis fi'li. Nah, hadis ini yang mengeluarkan adalah akhrajahu Abu Daud, berarti dalam kitabnya Abu Daud, dalam kitab Sunan Abu Daud. Anas, satu dari perawi hadisnya Anas, sahabat Anas. Dalam kitab Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, perawi 2-nya ada Utsman bin Affan. Lalu ada juga yang diriwayatkan oleh Ali, sahabat Ali, ada sahabat Umar. Juga ada dalam Sunan Ibnu Majah, dalam kitab Sunan Ibnu Majah ada Abi Ayyub Al-Ansari. Lalu dalam kitab Musnad Ahmad dan Mustadrak Al-Hakim diriwayatkan, di sini diriwayatkan dari sahabat Aisyah. Jadi Aisyah ini kalau dalam periwayatan hadis masuk dalam level sahabat ya, meskipun istrinya Rasulullah. Namun kalau kita berbicara tentang posisi Aisyah dalam periwayatan hadis, ya posisinya berarti levelnya sahabat. Dalam Tabrani, Sunan Tabrani dari ini Ibnu Abi Aufa. Jadi terus ini banyak, ini angka-angka ini
Berarti ini hadis periwayat ke-15 Jabir bin Nafir. Jadi ada 15 sahabat yang meriwayatkan hadis bahwasanya Rasulullah itu menyela-nyela jenggotnya ketika berwudu karena ikhlal lihyatahu. Begini. Ada 15. Nah, oleh karena itu ya sudah tidak disepakati kebohongannya karena 15 sahabat ini dan pentakhrijnya atau pengkodifikasi hadisnya pun ada 7. Alif ba ja dal ha wa zai, ada 7 hadis. Ada 7 kitab yang menghimpun kitab ini. Nah, jadi sudah disepakati masuk dalam kategori mutawatir. Ini sumbernya kitab Qathul Azhar, dan dalam kitab ini ulama Jalaluddin As-Suyuti yang menghimpun hadis ini. Yang menghimpun hadis-hadis tentang hadis-hadis mutawatir. Nanti kita lihat ada berapa banyak hadis dalam kitab ini. Imam Jalaluddin As-Suyuti ini imam besar yang menyusun tafsir Jalalain. Salah satunya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jumlah hadis mutawatir di sini kita bisa dilihat terdapat 3 kitab kumpulan hadis mutawatir yang ada dan sudah dicetak: Qathul Azhar, Nazmul Mutawatir, Laqtul Ali, Al-Mutanasirah. Nah, perbandingannya jumlah hadis dalam kitab yang Qathul Azhar ada 113. Sedikit sekali. Kalau kitab Nazmul Mutawatir ada 308. Kan 2 hadis terulang dari total 310. Kalau Laqtul Ali Al-Mutanasirah hanya ada 71 hadis mutawatir. Nah, itu kan lebih ketat lagi. Kemudian di sini dijelaskan. Nah, ini kategori jumlah perawinya. Yang disebutkan perawinya 10 orang ke atas ada 74. Yang di sini 71. Kalau di sini tidak dijelaskan. Yang disebutkan perawinya kurang dari 10 ada 39 hadis. Di sini 0. Yang perawinya lebih dari 20 ada 13 hadis. Yang di sini kitab ini ada 13. Nah, itu cara membacanya tabel ini. Jadi dalam tabel ini kita lihat sedikit sekali hadis mutawatir. Yang paling banyak 300 ya. Yang paling banyak dalam kitab Nazmul Mutawatir ada 308 hadis dari ratusan ribu hadis Rasulullah. Dan ini pun mutawatir sebagian besar mutawatir maknawi, maknanya saja yang mutawatir, sedangkan lafalnya itu tidak persis apa yang dituturkan oleh Rasulullah bagi yang hadisnya qauli. Baik, kita lanjutkan. Hadis mutawatir penyusun kitabnya Az-Zabidi, As-Suyuti, Al-Qahtani. Lalu jumlah sahabat yang meriwayatkan hadis ini ada 10, ada 11, ini ada 10, ada 11. Ini matan hadisnya begini, ini cara membacanya. Al-haya'u minal iman. Sering kita dengar hadis ini, malu itu sebagian dari iman. Ada dalam kitabnya Suyuti tadi, Qathul Azhar, yang meriwayatkan 10 sahabat. Ini berarti dalam level sahabat. Makanya saya lebih suka mengatakan kalau mutawatir itu dilihat dari level sahabat. Berapa sahabat yang meriwayatkan? Karena apa? Karena nanti otomatis biasanya kalau sahabatnya banyak, pengkodifikasi juga seperti Imam Bukhari, Imam Muslim itu biasanya meriwayatkan juga. Ada lagi Ar-Ru'ya As-Shalihah juz'un minan nubuwah. Mimpi yang baik itu bagian dari kenabian. Ada hadis seperti ini. Kita tidak mau membahas tafsirnya, tapi lebih pada riwayat-riwayat ini saja. Ini diriwayatkan oleh 10 sahabat kalau dalam kitab yang disusun oleh Imam Suyuti. Kalau dalam kitab yang disusun oleh Imam Zabidi ada 10 juga ya ini, dan seterusnya. Ya, kitab ini Man ada maridun khadha fir rahmah hatta yajlisa. Siapa yang menjenguk orang yang sakit, maka dia akan ada dalam naungan rahmatnya Allah sampai dia duduk. Ada 10 juga perawatnya dalam level sahabat. Baik, kita lanjut ke hadis masyhur. Tadi hadis mutawatir. Ini kita masih dalam sisi kuantitas hadis, melihat kevalidasi sebuah hadis atau kesahihan sebuah hadis. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan dari awal hingga akhir sanad oleh 3 orang atau lebih yang belum sampai jumlah mutawatir. Ya, kalau kita punya patokan paling minim hadis mutawatir itu 4,
perawi. Hadis masyhur berarti hanya 3 saja. Meskipun definisinya masyhurun marwiyun fauqa ma salasa. Masyhurun itu adalah yang diriwayatkan lebih dari 3. Hadis masyhur kadang didefinisikan juga sebagai hadis yang populer di kelompok tertentu atau tempat tertentu. Jadi kalau definisi secara bahasa masyhur itu hadis yang populer. Tapi kalau secara istilah ilmu kuantitas rawi, ya itu yang dimaksud masyhur. Yang dimaksud masyhur adalah kuantitas rawinya di bawah level hadis mutawatir. Jadi secara bahasa hadis masyhur disebut juga hadis yang sudah populer. Adapun secara istilah hadis masyhur adalah hadis yang kuantitas perawinya di bawah hadis mutawatir. Penilaian hadis masyhur bukan berdasar popularitas, tapi berdasarkan kekuatan perawi. Karena itu hadis masyhur ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang dhaif. Bahkan hadis masyhur banyak juga yang palsu. Jadi di sini kita membahas hadis masyhur dari sisi bahasa, juga dari sisi istilah. Kalau dari sisi bahasa yang berarti hadisnya populer, namun di dalam kepopuleran hadis itu ada kalanya dia dhaif atau bahkan palsu. Kita beri contoh. Nah, ini hadis ini sudah sering kita dengar. Mana ya hadisnya? Sami'tu an Umar radhiyallahu anhu. Redaksi lengkapnya seperti ini. Hadatsana Al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala hadatsana Sufyan. Terus sampai Sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 'alal minbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ini pasti kita paling sering mendengar hadis ini sampai sini. Innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan tergantung niatnya. Lanjutannya seperti ini. Catatan, hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari nomor 1. Jadi dalam kitab Bukhari nomor 1 itu yang dihimpun oleh Imam Bukhari urutannya. Yang pertama adalah hadis tentang niat. Dan hadis ini ada 12 hadis penguat. Ini hadis masyhur yang berdasarkan pencarian hadis nomor 1. Ini ada 12 hadis penguat. Jadi nanti teman-teman saya wajibkan untuk menginstal software ini supaya lebih mudah kita mencari, menganalisis hadisnya. Nah, ini kalau dalam software ini hadis nomor 1, nah tinggal ketik saja. Kalau kita sudah tahu nomor hadisnya, tinggal ketik di sini hadis nomor 1, lalu kita gambar bukunya, artinya dibentangkan, akan muncul hadis ini. Semua perbuatan tergantung niatnya. Kemudian kita klik hadis penguat. Kalau sudah klik hadis penguat, itu nanti muncul hadis penguatnya. Hadis penguatnya, ini hadis nomor 1 tadi itu hadis penguatnya. Hadis nomor 52 juga masih dalam Bukhari. Ini jumlah hadis penguatnya ada 12. Ada dalam Abu Dawud, Ahmad, Bukhari. Dalam Imam Bukhari ada 3 membicarakan redaksi yang sama. Terus, nah ini cara mencarinya. Jadi masuk dalam hadis masyhur. Bisa dikatakan masyhur karena nanti ketika dilihat ya perawinya mungkin hanya 3 atau 4. Kemudian ada juga hadis masyhur, tapi hadis ini dhaif. Tadi yang hadis masyhur tapi sahih kan sudah banyak sekali perawinya. Dan apalagi sudah masuk ke dalam hadis Bukhari ya. Kita lihat hadis yang innamal a'malu binniyat masuk dalam hadis Bukhari, bisa dipastikan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Sedangkan masyhur yang dhaif, nah ini kita sering sekali mendengar hadis ini ya. Misalnya mana redaksinya, matanya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Biasanya sampai sini kita mendengarnya. Wadhi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kama qallidil khanaziri al-jawahira wal-lu'lu'a wal-dhahaba. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan, dan emas ke leher babi. Itu ibaratnya yang ilmu tidak sesuai dengan tempatnya. Hadis ini ada dalam kitab Ibnu Majah hadis nomor 220, dan ketika diklik cari hadis penguatnya itu enggak ada, penguat hadis nomor kosong. Hadis Ibnu Majah nomor 220 yang populer ini tidak memiliki hadis penguat, dan jika dilihat dari kualitas para perawinya, jadi dari kuantitasnya pun hanya 1, meskipun hadisnya masyhur.
Artinya masyhur secara bahasa ya, ini bukan masyhur secara istilah periwayatan hadis. Karena kalau masyhur dalam istilah periwayatan hadis artinya dia di bawah tiga. Nah, di bawah derajat mutawatir, artinya paling banyak tiga perawi dalam level sahabat. Hadis Ibnu Majah ini kita bisa lihat, karena kalau masyhur secara bahasa dia masyhur, tapi kalau secara istilah sebetulnya karena hanya ada satu yang meriwayatkan, ini masuk dalam hadis gharib. Namun kita lihat ini masyhur secara bahasanya. Dan juga di sini dijelaskan jika dilihat dari kualitas para perawinya, di sini dianggap dhaif. Bagaimana cara melihat kualitas perawi? Nanti ketika hadis itu sudah muncul, tinggal klik saja perawinya. Perawinya itu siapa? Nanti kalian klik di sini perawinya siapa, lalu akan muncul nama-namanya. Dan untuk melihat perawinya ini bagaimana, itu gampang sekali. Tinggal klik lambang warna di sini, nanti akan kelihatan. Anas bin Malik warnanya putih, ini dari golongan sahabat. Muhammad bin Sirin, maula Anas bin Malik, jadi budaknya, pembantunya Anas bin Malik, ini warnanya ini ya sodok la ba'sa bihi, dia jujur, tidak ada masalah. Ini masih berarti nggak ada masalah. Cuma yang bermasalah, nah, jadi meskipun hadis itu diriwayatkan oleh sahabat, tapi kalau yang di bawah-bawah ini ada yang bermasalah, ini hadis ini akan mengganggu susunan sanad yang ada di sini, akan menggugurkan kesohihan hadis meskipun yang meriwayatkan sahabat. Itu rumusnya seperti itu. Nah, Anas bin Malik sahabat besar, banyak meriwayatkan hadis. Namun kalau yang di bawah ini ada bermasalah, misalnya Katsir bin Shinzir, ini kalau kita lihat dari warnanya, buruk hafalannya. Jadi gampang sekali untuk menggunakan software ini ya, kalian wajib menginstalnya. Hanya melihat nama saja dan warnanya, buruk hafalannya, jadi kan ada masalah. Atau apalagi Hafiz bin Sulaiman, ini warnanya biru ya, matruknya tinggalkan saja hadisnya. Meskipun yang di sini Hisham bin Amr ini kuning, kalau kuning masuk sikoh atau adil, terpercaya. Tapi kalau meskipun periwayat ini adil, tapi kalau dia mendapat hadis dari yang ada di atas ini, kan dia secara logika bisa bermasalah. Ini kalau orang itu, meskipun saya jujur, tapi kalau saya mendapat berita dari orang yang tidak jujur, kan berarti apa yang saya katakan itu dari orang yang saya ambil ucapannya, itu kan bisa jadi ada masalah dengan ucapan yang saya riwayatkan dari orang yang sebelum saya. Nah, begitu logikanya. Jadi gampang sekali, kita bisa melihat, tinggal klik yang ada di sini, keluarlah warna. Nah, ini kan penjelasannya. Warna-warna ini bisa melihat seberapa kuat kualitas para perawi. Dari keterangan warna para perawi bisa dilihat bahwa Hafiz bin Sulaiman berstatus matruk. Hafiz bin Sulaiman ya matruk, tinggalkan hadisnya, sehingga hadis masyhur atau secara bahasa hadis populer, maksudnya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, itu kan hadis yang sangat populer, masyhur, ini dianggap sebagai hadis yang dhaif. Meskipun demikian bukan berarti menuntut ilmu yang merupakan isi dari hadis ini bukan suatu kewajiban, namun banyak hadis-hadis sahih yang membicarakan tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu, seperti man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh sebuah jalan yang digunakan untuk menuntut ilmu, dia akan dipermudah jalannya ke surga oleh Allah. Atau ayat Al-Quran ini, kita juga sering mendengar ayat ini populer tentang ayat menuntut ilmu. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang sedang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Al-Mujadalah. Ayatnya tadi, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang yang sedang menuntut ilmu. Walladzina utul ilma, orang yang mendatang ilmu, dengan beberapa derajat. Di bawah hadis masyhur tadi ada hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan melalui dua jalur periwayatan dalam salah satu tingkatannya. Jadi ini dalam tingkatan tingkatan sahabat ya. Jadi saya lebih cenderung untuk melihat kuantitas rawi itu pada level sahabat. Nah, contohnya ini meskipun hanya ada satu pentakhrij. Jadi hadis ini pentakhrijnya hanya Imam Bukhari, namun dilihat hadis penguatnya ada di hadis nomor 13 dan hadis nomor 14 yang diriwayatkan oleh sahabat yang berbeda. Hadis
nomor 13 diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, sedangkan hadis nomor 14 riwayatnya Anas bin Malik. Hadis nomor 13, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Jadi dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, maka demi zat yang jiwaku di tangannya, tidaklah beriman seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya dan anaknya. Jadi kita malah diminta untuk mencintai Rasul kalau imannya ingin sempurna. Jadi cinta kita kepada Rasul lebih cinta dibanding cinta kita kepada orang tua, kepada kerabatnya, anak-anaknya. Yang hadis nomor 14 redaksinya sama. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidi wa waladi wa nasi ajma'in. Namun perawinya dalam level sahabat Anas anin Nabi, yang di sini an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah yaqul. Jadi di sini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang di sini diriwayatkan oleh sahabat Anas, sama-sama sahabat yang berbeda yang meriwayatkan, namun hanya ada 2 jalur ini. Oleh karena itu disebut dengan hadis aziz. Ada 2 jalur periwayatan dalam satu tingkatan. Ya meskipun sama-sama dalam satu kitab Bukhari, namun karena jalur sahabatnya ada 2, itu makanya disebut masuk dalam kategori hadis aziz. Hadis gharib. Nah, ini yang saya jadikan contoh sama dengan hadis masyhur secara bahasa tadi. Hadis tentang thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Dikatakan gharib ini, jadi kita masih fokus pada perawi, dari kuantitas perawi ya. Hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, baik pada setiap tingkatan sanadnya atau pada satu tingkatan sanadnya saja. Ini dalam tingkat sahabat hanya sahabat Anas bin Malik yang meriwayatkan. Dalam tingkat pentakhrijnya hanya dalam kitab Ibnu Majah adanya hadis ini. Jadi hanya satu-satunya. Sehingga masuk dalam hadis gharib. Tentu hadis ini masuk dalam kategori hadis dhaif. Akan tapi kalau makna menuntut ilmu wajib itu ada dalam penguatnya, ada dalam hadis-hadis yang lain ya, bukan hadis ini. Seperti saya katakan tadi, bahkan ada dalam Al-Quran bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu ditinggikan derajatnya. Artinya betapa pentingnya menuntut ilmu itu. Baik, catatannya seluruh hadis mutawatir karena kuantitas atau jumlah rawi yang memadai sudah disepakati ulama sebagai hadis yang sahih. Namun hadis yang masyhur, aziz atau gharib atau hadis ahad, hadis yang diriwayatkan perorangan, harus dianalisis kualitas perawinya sehingga sangat memungkinkan untuk masuk dalam kategori sahih, hasan, dhaif. Nah, insyaallah minggu depan kita akan bahas tentang kualitas perawi ini. Nah, untuk membiasakan kalian menggunakan software yang kita gunakan ini, tugas untuk minggu ini tidak perlu membuat meme hadis. Saya minta untuk memberi contoh-contoh ini dari software tadi. Beri contoh hadis berdasarkan kuantitas perawi. Hadis mutawatir, hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib. Masing-masing satu hadis dengan menggunakan software hadis 9 imam. Boleh di copy paste di MS Word dari screenshotnya tadi, monggo silahkan, bagaimana teknisnya monggo. Nah, yang penting di upload di e-learning. Baik, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah minal mizan wa muntahal ilmi